Selamat siang, Ibu Risti yang terhormat. Perkenalkan, nama saya Krisna Bayu Pratama dari program studi Teknik Industri. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan progres skripsi saya yang berjudul analisis pengendali analisis pengendalian kualitas proses cetak cup plastik menggunakan metode SPC. Penelitian ini saya lakukan karena dalam produksi pada industri plastik kualitas produknya menjadi faktor sangat penting. Jika kualitas tidak terjaga, maka akan berkerugian perusahaan serta konsumen. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus bagaimana pengendalian kualitas agar tetap stabil dan optimal. Ya, kita masuk latar belakangnya. Latar belakang dari penelitian ini adalah masih proses produksi cup plastik. Cacat ini dapat berupa tinta yang meluber, warna yang tidak merata, maupun hasil cetakan yang kurang jelas. Jika kondisi ini terus terjadi, maka perusahaan akan mengalami kerugian, baik dari segi biaya produk yang terbuang, maupun dari segi kualitas produk yang diterima oleh konsumen. Selain itu, tingkat kecacatannya juga sangat tinggi, dapat merugikan kepuasan pelanggan karena produk yang diterima tidak sesuai dengan standar yang diharapkan. Oleh karena itu, diperlukan suatu metode untuk mengendalikan kualitas secara sistematis dan terukur, yaitu menggunakan metode statistical process control. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan selama 30 hari, diperoleh total produksi sebanyak 30.142 unit. Dari jumlah tersebut, terdapat 807 unit produk yang mengalami kecacatan. Jika dihitung, maka tingkat kecacatannya berada pada angka sekitar 2,68%. Meski angka ini terlihat kecil, namun jika dilihat dari jumlah produksi yang besar, maka jumlah produk cacat ini cukup signifikan dan perlu dilakukan analisis lebih lanjut. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat masalah dalam proses produksi yang perlu dikendalikan. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini terdiri dari 3 hal. Yang pertama adalah mengetahui berapa tingkat kecacatan produk yang terjadi selama proses produksi. Yang kedua adalah untuk mengetahui apakah produksi tersebut sudah berada dalam kondisi terkendali secara statistik atau belum. Yang ketiga, penyebab cacatnya itu kita harus identifikasi penyebab cacatnya sehingga dapat diberikan usulan perbaikan. Nah, tujuannya ini untuk menganalisis tingkat kecacatan produk secara kuantitatif, kemudian mengevaluasi apakah proses produksi sudah stabil atau belum menggunakan metode SPC, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan perbaikan di masa mendatang. Dan teorinya ini digunakan beberapa landasan mendukung, yaitu teori pengendalian kualitas, konsep statistical process control, serta menggunakan peta kendali atau control chart. SPC merupakan metode statistik yang digunakan untuk memonitor dan mengendalikan suatu proses produksi agar tetap berada dalam kondisi stabil. Salah satu alat yang digunakan dalam SPC adalah P-chart yang digunakan untuk menganalisis data tersebut, yaitu data yang diklasifikasikan sebagai cacat atau tidak cacat. Kita masuk metodologi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif, di mana data yang digunakan berupa angka, yaitu produksi dan jumlah cacat. Data dikumpulkan selama 30 hari, kemudian diolah menggunakan beberapa alat analisis, yaitu P-chart,
Pareto, serta Fishbone. Pengumpulannya ini kita memperoleh secara langsung dari perusahaan berupa data harian, jumlah produksi, dan jumlah produk cacat. Data ini kemudian digunakan berupa data yang kemudian digunakan sebagai dasar melakukan analisis kualitas menggunakan metode ekspresi. Rumus. Langkah pertama dalam pengolahan data adalah menghitung proporsi cacat menggunakan rumus Pi, yaitu jumlah cacat dibagi jumlah produksi. Kemudian dihitung proporsi cacat atau Pi bar yang digunakan sebagai garis tengah dalam peta kendali. Selanjutnya dihitung batas kendali atas atau UCL atau batas bawah kendali. Kembali bawah atau LCL untuk menentukan apakah proses berada dalam kondisi terkendali atau tidak. Ini rata-rata proporsinya ini diperoleh nilai rata-rata proporsi cacat sebesar 0,268 atau sekitar 2,8%. Nilai ini menunjukkan catatan selama periode penelitian dan digunakan sebagai acuan dalam peta kendali. Nah, ini contoh hari pertama yang rumus UCL ini cara menghitung rata-ratanya. UCL-nya ini rumus UCL kurung P1 min P in N. Hitungan hari pertamanya kita bawa satu contohnya aja. Pada hari pertama dengan jumlah produksi 824 dan jumlah cacat itu 21 unit. Diperoleh proporsi cacat sebesar 0,0255. Kemudian dilakukan penelitian hitungan kendali sehingga diperoleh nilai UCL sebesar 0,0436 dan LCL sebesar 0,0100. Nilai ini menunjukkan bahwa proporsi cacat pada hari tersebut masih berada dalam batas kendali. Nah, ini untuk hitungan P-chart-nya. Grafik P-chart menunjukkan bahwa seluruh titik berada di antara batas kendali atas dan batas kendali bawah. Tidak terdapat titik yang melewati batas kendali. Sehingga dapat dikatakan bahwa proses produksi tersebut berada dalam kondisi terkendali secara statistik. Nah, ini diagram Pareto-nya. Diketahui jenis yang paling dominan itu tinta meluber, diikuti oleh warna yang tidak merata. Hal ini menunjukkan bahwa sebagai besar masalah berasal dari beberapa jenis cacat utama, sehingga perbaikan dapat difokuskan pada area tersebut. Yang terakhir ada diagram Fishbone. Analisis Fishbone menunjukkan bahwa penyebab kecacatan berasal dari beberapa faktor, yaitu faktor manusia seperti kurangnya ketelitian operator, faktor mesin. Kalau faktor mesin seperti setting yang kurang tepat, faktor metode, material, dan lingkungan kerja. Kendala saya untuk penelitian ini antara lain adalah variasi produk yang cukup tinggi serta faktor manusia yang sulit untuk mau dikontrol secara konsisten. Rencana
Rencana saya langkah selanjutnya adalah melakukan perbaikan pada proses produksi, khususnya pada faktor-faktor yang menjadi penyebab utama kecacatan serta melakukan evaluasi berkelanjutan terhadap produksi produk. Kesimpulannya dari penelitian ini adalah bahwa proses produksi sudah berada dalam kondisi terkendali secara statistik, namun optimal karena tingkat kecacatan masih cukup tinggi, sehingga diperlukan perbaikan kualitas untuk meningkatkan hasil produksi. Ya, mungkin terima kasih. Demikian presentasi yang saya sampaikan. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.